Ya, haleluya. Shalom untuk semua subscriber dan juga mungkin beberapa teman yang mendengar dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan bahas mengenai Kerajaan Damai 1000 tahun. Dan ada beberapa hal yang sering dipertanyakan pada saat membahas topik ini, yaitu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu apakah kerajaan 1000 tahun hanya bermakna rohani atau akan terjadi secara nyata. Kemudian apakah nubuatan kerajaan 1000 tahun itu ada di dalam kitab suci kita. Yang selanjutnya, di manakah akan terjadi kerajaan 1000 tahun? Di Samayim atau di bumi? Siapakah penghuni kerajaan 1000 tahun? Ya, bagaimana kondisi kerajaan 1000 tahun? Di manakah Satan? Dan bagaimana akhir dari kerajaan 1000 tahun? Apakah yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diungkapkan atau dinyatakan. Ya, nah, kita akan masuk, tapi sebelumnya saya ingin sedikit klarifikasi, ya, bahwa ministry yang saya lakukan, pembahasan setiap materi-materi yang saya berikan di sini di Genius Channel ini ya, di GNS ini, itu saya mau tegaskan bahwa saya tidak ada mendapat apa-apa ya dari channel ini maupun para subscriber. Nah, saya ingin menyampaikan ini, kenapa? Karena ada yang nyampein sama saya bahwa saya mendapat sesuatu ya, dukungan secara finansial dan sebagainya, dan saya katakan tidak ya. Jadi mereka yang menyampaikan itu mereka punya pemikiran yang seperti itu. Jadi saya klarifikasi untuk semuanya ya supaya saudara juga tidak punya pikiran seperti itu. Bahwa saya lakukan ini karena saya mengasihi Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saya sebarkan berita keselamatan ini, pengertian-pengertian firman mengenai zaman akhir ini ya, yang Bapak Yahweh taruh dalam hidup saya, dan ini tidak apa itu namanya, tidak ada support apa-apa ya, jadi dari channel ini maupun dari para subscriber, sehingga saudara tidak mempunyai pikiran-pikiran yang nyeleneh atau pikiran-pikiran negatif yang seperti itu. Ya, itu saja yang saya ingin klarifikasi pada hari ini. Kita akan kembali lagi di topik pembahasan kita, yaitu tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kita hanya berpatokan kepada pola-pola yang lain, maka rahasia-rahasia ini tidak akan pernah kita dapatkan. Ya, tidak akan pernah kita dapatkan. Dan sangat sedikit pengertian-pengertian mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Nah, karena itu saya ajak saudara semua untuk kembali ke pola akar yang benar, yaitu akar Ibrani. Di sini nanti saudara akan melihat kekayaan yang luar biasa, ya, yang saudara bisa pelajari, yang saudara bisa simpan di dalam hidup saudara untuk pertumbuhan rohani saudara, ya, bahwa di dalam akar Ibrani ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Yahweh itu berbicara banyak, ya, berbicara banyak mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Ya, jadi kita kembali ke akar yang benar. Saya tidak menggunakan akar Yunani, akar macam-macam, tapi saya akan bawa giring saudara untuk kembali ke pola akar Ibrani. Ya, nah, untuk saudara tahu bahwa setiap kejadian ya yang Bapak Yahweh lakukan di muka bumi ini itu ada patokannya. Patokannya itu adalah Israel, bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah sebagai jamnya Bapak Yahweh. Ya, untuk mengetahui setiap kejadian dan posisi-posisinya, lihatlah Israel. Ya, karena Bapak Yahweh membuat bangsa Israel ini menjadi satu tolak ukur, patokan. Ya, jadi kita bisa belajar dari
keberadaan bangsa Israel ini. Dan kalender Israel, ya, jadi maksud saya God's agenda, ya, agenda daripada Bapak Yahweh itu tidak akan lepas dari bangsa Israel, ya, dari bangsa Israel. Kalau sudah lihat di dalam Perjanjian Lama, Tanak, ya, dan Perjanjian Baru, saudara akan dapatkan pola agenda Bapak Yahweh ini yang tidak terlepas dari bangsa umat pilihan Yahweh, yaitu Israel. Nah, kalau kita sebagai orang Goyim, orang yang non-Yahudi, menolak Israel, berarti saudara menolak agendanya Bapak Yahweh. Gitu, ya, simple sekali. Jadi, banyak orang yang di luar sana, agama hybrid, yang menolak agenda, yang menolak Israel, sehingga mereka tidak bisa melihat agenda daripada Bapak Yahweh. Ya, mereka akan tersesat dengan pengertian-pengertiannya mereka sendiri. Ya, kita sebagai umat pilihan Bapak Yahweh mempelai Yeshua HaMashiach, jangan menolak Israel, ya, karena Bapak Yahweh bekerja melalui bangsa ini. Jadi kita harus paham sekali, ya, untuk melihat kondisi zaman akhir ini. Lihatlah Israel, apa yang terjadi di Israel, itulah patokannya, ya. Ya, karena Bapak Yahweh dari dulu sudah deal atau sudah fokuskan untuk semua hal yang akan terjadi di zaman akhir ini berkenaan dengan bangsa Israel. Nah, kalau saudara lihat di dalam Tanak, ya, Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim yang sering kali kita kenal dengan Perjanjian Lama, Old Testament. Prophecy, maksud saya, ya, nubuat-nubuat yang ada di sana itu secara garis besar bisa dibagi menjadi 2 big event. Ya, jadi di dalam Perjanjian Lama atau Tanak, ya, itu di dalam membahas soal nubuat, ya, itu ada 2 big event yang sangat-sangat besar. Ya, yaitu event yang pertama adalah kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama. Itu big event yang pertama. Jadi sebagian nubuatan-nubuatan di dalam Tanak itu fokus kepada kedatangan Yeshua HaMashiach. Mulai dari kelahirannya, mulai dari sampai kepada kematiannya, cara penyiksaannya, kemudian pengkhianatannya juga ada di sana, ya, dan kemudian sampai pada kebangkitannya itu ada semua, ya, di dalam Tanak, di dalam Perjanjian Lama. Ya, ini adalah big event yang pertama, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach. Nah, yang kedua adalah, ya, yang tidak kalah dengan big event yang pertama ini adalah kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua, yaitu mengenai perang Armageddon, ya, kedatangan Yeshua HaMashiach, dan juga pemerintahannya di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau saudara suka belajar firman, terutama apalagi mengenai zaman akhir, ya, kalau saudara selidiki di dalam Perjanjian Lama, maka saudara akan sering temukan kalimat-kalimat profetik dari 2 peristiwa ini, dari 2 big event ini, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama dan kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Ya, nah hari ini saya akan bahas mengenai big event yang kedua, ya, yang kedua, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi big event yang kedua adalah mengenai kedatangan Yeshua HaMashiach dan juga yang akan terus berkelanjutan dengan pemerintahan Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. 2700 tahun yang lalu, kurang lebih, ya, Nabi Yesaya itu sudah menubuatkan, ya, di dalam kitab Yesaya, ya, ada banyak, saudara bisa
buka, salah satunya ada di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, Yesaya 65 17 sampai 25 dan beberapa tempat lagi di beberapa tempat di ayat-ayat yang lainnya ya, pasal-pasal yang lainnya itu bercerita mengenai kerajaan 1000 tahun. Dan bukan hanya Yesaya, Daniel juga ya, ada banyak, Hosea juga ya, tapi saya hanya fokus di Yesaya saja sebagai contoh. Jadi 2700 tahun yang lalu, event ini, peristiwa ini mengenai Yeshua HaMasyiah yang akan datang kembali kedua kalinya dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, itu telah dinubuatkan. Ya, telah dinubuatkan. Dan berarti dari sini kita bisa melihat bahwa peristiwa ini mempunyai kekuatan yang sama dengan kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama. Jadi event yang kedua ini, yaitu pemerintahan Yeshua HaMasyiah di kerajaan 1000 tahun, ya, karena telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, itu berarti juga mempunyai kekuatan yang sama, ya, dengan event yang pertama, yaitu kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama, lahir di Bethlehem, ya, kematiannya di Golgota dan sebagainya, dan kebangkitannya. Jadi kekuatannya sama. Kalau yang pertama saja itu digenapi dengan begitu tepat, ya, kita bisa percaya bahwa yang kedua, event yang kedua, itu juga pasti akan digenapi dengan tepat. Nah, yang saya berikan di sini adalah, saya tidak asal comot ayat dan juga bukan cocokmologi, tetapi yang saya berikan ini adalah sebuah pola. Ya, sejak saya berbicara mengenai materi 2030, misteri 2030, ada beberapa video yang sudah mungkin saudara pelajari, semua itu saya berbicara mengenai sebuah pola. Nah, kalau kita berbicara mengenai pola, itu sangat terikat kuat, yaitu kita berbicara tentang angka, ya, karena pola dan angka itu nggak bisa dipisahin, saudara. Ya, jadi kalau saya bicara soal pola, berarti kita juga harus membahas soal angka. Dan kalau kita bicara soal angka, itu berarti kita berbicara soal kepastian. Ya, beberapa saat yang lalu kita diajari mengenai soal angka gematria, ya, oleh saudara kita Pak Robi, dan dia menyatakan bahwa matematika, ya, angka itu adalah bahasa, memang betul, ya. Saya sempat ditelepon beliau dan kita sempat ngobrol sebentar, dan saya katakan sama beliau, matematika, angka itu adalah language, adalah bahasa. Ya, jadi dalam hal ini itu adalah berbicara soal kepastian. Dan kerajaan 1000 tahun ini berbicara pola angka 7. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun ini berbicara pola angka 7. Nah, kita akan lihat dari pola angka 7. Ingat ya, angka itu merupakan sebuah kepastian. Ya, jadi peristiwa ini akan betul-betul terjadi, saudara. Ya, karena berdasarkan pola itu tidak akan meleset, pasti tidak akan meleset. Ya, dan pola angka 7, kalau saudara lihat angka 7, ya, bukan huruf, sorry, angka 7 itu adalah Zayin. Ya, Zayin. Dan Zayin ini gambarnya juga merepresentasikan kepala yang dimahkotai. Ya. Kemudian juga mempunyai arti senjata atau pedang atau kapak dan sebagainya. Dan juga mempunyai arti memotong makanan, memelihara dan memberi makanan. Ya. Dan ini semua nanti akan berhubungan, ya, dengan kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi ini luar biasa sekali. Ya. Manusia, kepala maksud saya, kepala yang bermahkota. Ya, kita sudah tahu siapa yang dikasih mahkota, yaitu Yeshua HaMasyiah. Jadi angka 7 ini angka spesial, ya. Dan ini melekat di
kerajaan 1000 tahun. Kita akan lihat lebih dalam, ya. Kita akan lihat peta zamannya terlebih dahulu dari pola angka 7 ini, ya. Kita akan lihat peta zamannya dulu. Saya berusaha mencoba untuk menampilkan banyak gambar supaya bagi pemula-pemula, ya, pemula-pemula iman, mereka bisa belajar lebih cepat, ya. Bagi yang sudah advance, ya, itu bisa menambahi perbendaharaan kebenaran firman dalam hidupnya. Ya, saya berusaha untuk supaya semua kalangan bisa terjangkau, baik yang masih pemula imannya, ya, saya tidak menyingkirkan karena engkau adalah pemula, tidak, ayo saya ajak saudara untuk belajar tentang zaman akhir ini bersama-sama sehingga saudara nanti akan jadi advance. Ya, saudara bisa kenal akan firman dan berakar bertumbuh terutama mengenai zaman akhir. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, saya ajak saudara untuk melihat peta zaman. Ya, kita akan melihat peta zamannya terlebih dahulu supaya kita ada pemahaman di sini. Peta zamannya itu gimana dengan pola angka 7 itu? Ya, kalau kita lihat dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ya, sampai kepada pengorbanan Abraham, ya, dia mengorbankan Ishak, ya, di atas gunung. Itu ada senggang waktu 2000 tahun. Ya, ada senggang waktu sekitar 2000 tahun. Dan sejak pengorbanan daripada Abraham sampai dengan kematian Yeshua HaMashiach di Golgota, ya, di atas kayu salib, itu juga ada jangka waktu 2000 tahun. Jadi, kalau kita simpulkan, sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach, itu total ada 4000 tahun. Nah, kalau kita lihat, dari kematian Yeshua HaMashiach, yang tahunnya saat itu adalah 30 Masehi, sampai hari ini, tahun berapa ini hari? 2022, itu juga sudah hampir memenuhi 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Jadi kalau di total sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini, kita akan menggenapi 6000 tahun. Hampir, ya, kita belum sampai. Karena apa? Karena titiknya itu ada di tahun 2030. Jadi kurang 8 tahun lagi, saudara. Ya, jadi ada 6000 tahun. Nah, kalau kita lihat pola angka 7 ini, maka peta zaman ini mempunyai 7000 tahun. Ya, nanti penjelasan di bawah akan lebih jelas. Jadi, di depan kita ini masih kurang 1000 tahun. Ya, ini adalah peta zamannya. Jadi 1000 tahun yang terakhir ini, inilah yang disebut sebagai kerajaan damai 1000 tahun. Dan pemerintahannya dipegang oleh Yeshua HaMashiach. Ya, pemerintahan kerajaannya, jadi kingnya, rajanya, ya, pucuk pimpinannya itu adalah Yeshua HaMashiach. Dan setelah itu, setelah genap 7000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka kita tahu disitulah bumi akan dibinasakan dengan api, es, ya, IESH, ya, es. Disitulah yang kita sebut namanya kiamat. Jadi, dari pola peta zaman ini kita dapat mengetahui, ya, bahwa kerajaan 1000 tahun itu bukan di Samayim, bukan di angkasa, tidak. 1000 tahun kerajaan damai itu ada di bumi yang kita pijak sekarang ini. Ada di bumi. Jadi bumi ini belum kiamat. Ada orang ngomong sekarang kiamat, tidak, belum.
Ya, jangan pakai istilah kiamat itu. Tapi kita masih akan tinggal, maksud saya manusia masih akan tinggal 1000 tahun di bumi ini, di bumi yang saudara pijak sekarang ini, ya. Jadi ini usianya masih ada 1000 tahun ke depan, sampai tahun 3030, barulah terjadi yang namanya kiamat. Ya. Nah, ini adalah pola yang kita lihat dari peta zaman. Kemudian kalau saudara lihat di dalam Kejadian Fatsal yang pertama sampai yang kedua, saudara juga akan menemukan pola angka 7 di sana. Ya, pola angka 7. Ya, kita lihat dari sisi yang berbeda sekarang. Kalau tadi dari sisi peta zaman, sekarang kita lihat dari Kejadian 1 dan Kejadian 2. Di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, dijelaskan di sana ada 6 hari penciptaan. Ya, 6 hari penciptaan. Ya, saudara bisa baca sendiri, kita nggak bahas mengenai penciptaan. Saya hanya berikan rangkumannya saja. Jadi ada 6 hari penciptaan dan 1 hari di mana Yahweh beristirahat, yaitu hari yang ke-7, Sabat. Ya, Sabat. Jadi dari sini kita bisa melihat sebuah pola angka 7. Dan ini, pola Kejadian 1 dan 2 ini berulang kembali karena manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita bisa lihat manusia akan harus melalui 6 hari, dalam arti tanda kutip ya, 6 hari, yaitu 6.000 tahun, karena 1 hari dihitung sama dengan 1000 tahun. Dan kalau kita bisa melihat pola itu, maka kita bisa mendapatkan bahwa hari yang ke-7 adalah gambaran di mana Yeshua HaMasyiah memerintah, yaitu kerajaan 1000 tahun. Di mana Bapa Yahweh saat itu, saat penciptaan, setelah selesai penciptaan, Bapa Yahweh beristirahat dan memberkati hari itu. Uniknya, kalau saudara lihat, mulai dari hari 1 sampai yang ke-6, itu selalu ada kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Ya, selalu dikatakan demikian. Tetapi untuk hari yang ke-7, tidak ada kalimat itu. Tidak ada kata jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ke-7. Nggak ada di situ, saudara. Ya, itu uniknya. Dan itu juga berhubungan dengan satu ayat, yaitu di dalam Zakaria, ya. Di dalam kitab Zakaria, kita mungkin coba akan melihat ayat ini ya. Zakaria 14 ayat yang ke-7. Ya, mungkin Ibu Keti bisa bantu kita untuk membaca ya. Zakaria 14 ayat yang ke-7. Ini ada pola angka 7-nya, ini bukan satu kebetulan juga ya. 14 itu 2 kali 7 dan kemudian ayatnya 7. Mungkin bisa dibantu dibaca. Iya, kita baca Zakaria 14 ayat 7, tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Iya, hari itu diketahui oleh Yahweh. Ya, dengan Ya. tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ini unik sekali. Hari apa itu? Yaitu pada saat kerajaan 1000 tahun. Ya, hari yang ke-7. Karena itu bukan satu kebetulan. Pada saat hari yang ke-7 ini tidak ada kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-7. Nggak ada, saudara. Ya, karena inilah yang akan merepresentasikan kerajaan 1000 tahun. Yeshua HaMasyiah akan memerintah di sana sebagai rajanya. Ini luar biasa. Dan inilah pola Sabat. Ya, inilah pola Sabat. Kalau saudara lihat, Sabat itu hari keberapa? Hari yang ke-7. Sabat itu bukan hari Minggu, bukan.
Kalau yang bikin Sabat hari Minggu, itu namanya lemak ikan yang bikin. Ya, saudara jangan lupa istilah itu. Lemak ikan yang bikin big problem ini. Ya, Sabat Sabtu dibuat Minggu, tapi dikasih tetap kata Sabat. Kita Sabat hari Minggu. Aneh itu namanya. Ya, itu enggak bisa dicerna dengan akal sehat mestinya. Ya, itu tipu kalimat, ya, tipu daya kalimat yang dibuat oleh Hillel Ben Zakar untuk mempengaruhi alam pikiran manusia. Sabat ya Sabat. Sabat itu Sabtu. Ya, bukan Sabat itu Minggu, tidak. Jadi saudara harus paham dalam hal ini. Nah, di dalam pola Sabat itu saya tunjukkan kepada saudara ada 3 hal. Yang pertama adalah Sabat mingguan, yaitu hari Sabtu, Sabat tahunan, ya. Jadi ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, dan kemudian tahun ketujuh. Nah, tahun ketujuh ini adalah Shemitah. Dan kemudian setelah itu kita lihat dari kebenaran firman ada yang namanya milenium, ya, 1000 tahunan. Ya, 1000 tahunan. 1000 tahun pertama, 1000 tahun kedua, ketiga, keempat, 1000 sampai 1000 tahun yang keenam, kita sudah lihat di dalam pola tadi, dan kemudian 1000 tahun yang ketujuh. Ya, jadi ada Sabat mingguan, Sabat tahunan, dan Sabat 1000 tahunan. Ya, kita harus paham di sini. Jadi, saudara supaya tidak kena pola hybrid, kita harus punya konsep yang benar mengenai hal ini. Nah, kalau kita bicara soal Sabat mingguan, kita berarti bicara soal hari-hari kita. Ya, hari yang pertama adalah Minggu, hari yang kedua adalah Senin, hari yang ketiga adalah Selasa, keempat Rabu, 5 Kamis, hari keenam Jumat, dan hari yang ketujuh adalah Sabtu. Sabtu adalah Sabat. Inilah pola angka 7 kembali. Nah, dari pola angka 7 ini, dari Sabat mingguan ini, sebetulnya Bapak Yahweh itu mau ngomong sama kita juga. Kenapa kita diberikan perintah untuk beribadah pada hari Sabat? Salah satunya, Bapak Yahweh itu mau ngomong gini, ingat, satu hari nanti akan ada perhentian. Satu hari nanti akan ada pemerintahan Yeshua HaMashiach. Zayin, kepala yang dimahkotai, yaitu Yeshua HaMashiach. Pada hari apa? Hari pertama bukan, hari ketiga bukan, hari keempat, 5, 6 bukan, hari kedua bukan. Hanya satu hari, yaitu hari Sabat. Jadi Bapak Yahweh itu mau bicara sama umat manusia. Satu kali nanti, Yeshua HaMashiach akan memerintah di bumi ini pada hari Sabat. Maksudnya Sabat milenial. Ya. Jadi saat kita beribadah pada hari Sabat, kita bisa menggerakkan iman kita. Kita bisa melihat di dalam alam roh bahwa satu kali nanti ya akan ada kerajaan 1000 tahun. Itu makna dari Sabat. Ya, Sabat mingguan. Nah, yang berikut adalah Sabat tahunan, yaitu Shemitah. Polanya adalah tahun pertama sampai yang tahun yang keenam, tanah itu boleh diolah, ya. Tapi tahun yang ketujuh, tanah itu diistirahatkan. Ini kembali lagi, saudara bisa lihat ada pola angka 7. Lihat saudara, saya berikan gambar yang saya lingkari merah di sana, sehingga saudara paham, pola angka 7. Saudara bisa lihat mengenai Shemitah ini ada di dalam Imamat, Fatsal 25, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya ingin ingatkan pada saudara bahwa saat Adam dan Hawa berdosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, seharusnya dia dikutuk kan? Seharusnya dia kan terima kutuk karena dia yang mengambil sebuah tindakan melanggar firman Yahweh. Tapi kalau saudara lihat ayatnya, yang dikutuk itu bukan Adam dan Hawa.
tapi yang dikutuk adalah tanah. Tanah itu dikutuk. Ya, tanah menerima kutuk akibat perbuatan manusia. Dan itu di dalam profetik akan terjadi selama 6.000 tahun. 6 tahun tanah dipekerjakan. Dan tahun yang ke-7, tanah itu diistirahatkan. Ya, jadi di dalam pola Shemitah 7 tahun, ini juga kita bisa temukan Bapak Yahweh bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. 2 Petrus 3 ayat 8, dikatakan akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Yahweh, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 hari di hadapan Bapa Yahweh itu sama dengan 1000 tahun di manusia, yang dialami manusia. Karena itu, ya, pola sabat 1000 tahunan sejak kejatuhan Adam, ya, bumi ini belum pernah Shemitah, saudara. Ya, jadi selama 6.000 tahun tanah ini tidak pernah Shemitah. Ya. Nah, kapan Shemitahnya? Yaitu saat kerajaan damai 1000 tahun. Jadi dari sini kita bisa melihat sebuah pola yang sama. Ya, tapi Bapak Yahweh pakai bangsa Israel untuk melakukan Shemitah selama putaran 7 tahun. Ya, dan itu aplikasinya untuk menjelaskan mengenai kerajaan Millennial Kingdom, yaitu kerajaan damai 1000 tahun. Ya, jadi saudara bisa lihat pola sabat 1000 tahunan, ya, polanya sama, yaitu bahwa sejak kejatuhan Adam sampai dengan hari ini, tahun 2022, ya, dan akan sedikit lagi sampai tahun 2030, ada 6.000 tahun representasi 6 hari di hadapan Yahweh, ya, disitulah tanah terus diolah, dan pada hari yang ke-7, ya, disitulah terjadi Shemitah, sabat Shemitah, ya, sabat milenia dan Shemitah milenia, ya, selama 1000 tahun. Ya, saudara bisa lihat di gambar, itulah pola-polanya. Nah, saya akan sedikit membahas mengenai, mungkin saudara akan bertanya, loh kok tahu 7.000 tahun? Apakah firman berkata 7.000 tahun? Ya, saya sudah jelaskan pola-pola di atas, tetapi firman Tanak juga memberikan sesuatu yang lebih komplit. Nah, hal ini saya juga pernah sudah sampaikan, ya, dengan sebuah materi, ya. Nah, pembuktian 7.000 tahun itu dengan menggunakan pola gematria. Saya pernah membahasnya, yaitu materinya saudara cari sendiri ya di Genius ini ya, Genius Channel ini, yaitu yang hidden code dan kapan rapture. Itu saya sudah jelaskan. Tapi nggak ada salahnya kalau saya akan singgung hari ini supaya untuk memperkuat, melengkapi mungkin bagi saudara yang belum pernah dengar, dan saya akan bahas dengan cepat saja. Ya, kodenya ada di mana? Kode gematrianya ada di mana? Kode gematrianya itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bahasa Inggrisnya, in the beginning God created the heavens and the earth. Kalau saudara bahasa Jermannya pentelengi, saudara ya, pentelengi ya, yang dari Surabaya pasti tahu. Saudara lihat sampai mata saudara copot, itu namanya pentelengi, itu bahasa Jerman, saudara ya. Saudara tidak akan menemukan apa-apa. Sampai mata saudara berdarah-darah, sampai copot, kalau saudara lihat ayat ini, saudara tidak akan menemukan rahasia apa-apa. Ya. Nah, rahasianya bisa terbongkar bagaimana? Caranya kembali ke pola Ibrani. Ya, ke pola Ibrani. Pola Ibrani ngomong apa? Ya, ini dia. Ya. Pola Ibrani berkata, Bereshit bara Elohim et hashamayim va et haares. Ya.
Kata pertama itu ada kata Bereshit, ya, dan kita akan fokus di kata Bereshit ini. Nah, saya berikan kata Bereshit itu dari rangkuman atau rangkaian huruf-huruf yaitu Bet, Resh, Alef, Shin, Yod, dan Taf. Baca dari kanan ke kiri. Ya, itu adalah Bereshit. Bet, Resh, Alef, Shin, Yod, sama Taf. Dan setiap huruf mempunyai angka gematria dan juga mempunyai piktograf. Piktografnya sudah bisa lihat di gambar ini. Ada Bet itu rumah, Resh itu kepala, Alef itu kepala lembu, ya, dan seterusnya. Saudara bisa lihat sendiri. Karena saya sudah bahas pembahasan ini. Saya hanya ulangin secara cepat saja. Nah, Bereshit ini mempunyai angka gematria. Gematrianya berapa? Bet itu 2, Resh itu 200, Alef itu 1, Shin itu 300, Yod itu 10, dan Taf itu 400. Ya. Ini bukan satu kebetulan, ini sebuah perencanaan Bapak Yahweh. Ya, itu luar biasa sekali. Kalau saudara pakai bahasa saudara masing-masing tanpa Ibrani, nggak akan ketemu. Sekali lagi ya, tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Tapi begitu kita kembali ke pola Ibrani, kita melihat keindahannya. Nah, saudara bisa lihat di sini, saya berikan peta zaman di bawah. Kalau saudara lihat, di bagian atas kata Bereshit, itu ada 2 huruf terakhir, yaitu Yod dan Taf. Yod dan Taf, Yod itu tangan, Taf itu seperti 2 ranting perjanjian. Ya. Jadi, tangan yang dipaku, disalib, itu mempunyai angka gematria 400 kali 10, 4.000. Dan itu berbicara mengenai jarak antara kejatuhan Adam dan Hawa sampai tangan itu dipaku disalib. Yaitu kapan? Yeshua HaMasyiah yang mati di atas kayu salib tahun 30 Masehi, itu jaraknya ada 4.000 tahun. Perhitungannya sudah saya berikan di sana. Jadi kita bisa tahu kapan kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tinggal dikurangkan saja. 30 Masehi dikurangi 4.000. Ya. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa adalah tahun 3970 sebelum Masehi. Dari sini kita bisa lihat sebuah rahasia. Ya, jadi jarak antara Adam dan Hawa, kejatuhannya loh ya, sampai kematian Yeshua HaMasyiah ada 4.000 tahun. Berarti betul. Ya, pola zamannya betul. Kemudian apalagi yang kita bisa pelajari? Perhatikan yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada, coba saudara lihat di kotaknya, sebelah kanan atas ya, kata Bereshit, ada satu kotak gitu ya. Itu ada 2 huruf. Ya, Alef dan Shin. Ya, Alef dan Shin itu kalau digabung itu ash. Itu artinya api, saudara. Ya, api. Nah, huruf-huruf ini juga merepresentasikan mengenai kapan api itu akan dinyalakan. Yaitu, kalau saudara lihat, huruf Shin itu piktografnya adalah gigi, dan artinya adalah hancur. Ya, menghancurkan. Nah, di sebelahnya Shin, sebelah kirinya itu adalah Yod, tangan. Dan biasanya Yod itu dipakai untuk merepresentasikan daripada Yahweh, Yod. Ya, kata Yahweh adalah Yod Hewaweh, diawali dengan huruf Yod. Dan Yod itu mempunyai angka gematria 10 dan Shin angka gematrianya 300. Kapan tangan Yahweh akan menghancurkan dunia ini dengan ash, dengan api, yaitu 10 kali 300, yaitu 3.000. 3.000 tahun setelah kematian Yeshua HaMasyiah, bumi ini akan dihancurkan. Kalau kematian Yeshua HaMasyiah itu tahun 30 Masehi, maka ditambah 3.000 akan muncul satu angka yaitu 3.030. Disitulah titik di mana terjadinya kiamat. Ya, jadi kalau 2 pola ini digabungkan, maka saudara akan lihat ya, yang angka biru saya kasih garis titik-titik ya. 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 1.000, totalnya 7.000. Nah, ini dia saudara.
Ya. Jadi ini adalah salah satu pembuktian lagi ya dari sisi angka gematria, Bereshit. Jadi bumi ini sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kiamat itu ada 7.000 tahun. Kita ngomong pola berarti kita bisa memastikan dalam hal ini. Ya, luar biasa sekali. Dari sini saudara paham ya? Oke. Ya, saya akan selanjutkan dari slide ini. Ini slide yang terakhir yang saudara terima, yaitu bahwa dari kata Bereshit kita bisa melihat pola angka 7.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dengan kiamat. Yang berikutnya, prinsip Sukot. Ya, mungkin yang belum pernah dengar Sukot. Sukot ini makanan apa? Sukot bukan makanan. Sukot adalah hari raya. Ya, salah satu hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Memang di dalam hari raya Sukot ada makan-makan, tetapi Sukot bukan makanan. Sukot adalah hari raya pondok daun, bahasa Inggrisnya tabernacle. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Ada angka 7 lagi, saudara, di dalam pola hari raya Yehudi. Ya, ada angka 7 lagi, nggak 8, nggak 9. Wah, ini luar biasa. Ini sebuah pola. Bapak Yahweh mau bicara ya bahwa kerajaan 1000 tahun itu sangat erat hubungannya dengan pola angka 7. Wow, saya sangat luar biasa. Saya sangat bangga dengan Bapak Yahweh yang mempunyai desain yang sangat luar biasa, yang sangat amazing sekali. Ya, kalau saya lihat, apakah ini sebuah kebetulan? Perhatikan, hari raya yang pertama adalah Pesah. Hari raya yang kedua adalah roti tidak beragi. Hari yang ketiga adalah buah sulung. Hari raya yang keempat adalah Shavuot atau Pentakosta. Ya. Hari raya yang kelima adalah hari raya Nafiri. Hari raya yang keenam adalah pendamaian, bukan perdamaian ya, pendamaian. Dan hari raya yang terakhir adalah hari raya yang ketujuh adalah Sukot atau hari raya pondok daun. Ya, apakah ini satu kebetulan? Tidak. Ini sebuah perencanaan. Ya, ini adalah perencanaan dari Bapak Yahweh mengenai 7 hari raya. Kembali lagi ke pola angka 7. Ya, sekarang kita lihat. Ada apa di dalam Sukot? Ya, ada apa di dalam Sukot? Sukot ini mempunyai makna ya, pondok daun. Itu artinya adalah Bapak Yahweh itu tinggal di antara umatnya. Dan ini sudah Bapak Yahweh nyatakan dengan peristiwa di mana Bapak Yahweh tinggal di antara umat Israel, menolong umat Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kalau siang hari berupa tiang awan dan malam hari berupa tiang api. Yahweh tinggal di antara umatnya. Ini satu konsep yang sangat penting. Mengapa? Kalau Yahweh tidak tinggal di dalam kita, di dalam umatnya, maka manusia akan jadi seperti binatang. Pernah satu kali Yahweh berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kalau tidak salah itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Peristiwa malaikat-malaikat yang jatuh mengawini perempuan dan menghasilkan Nephilim, raksasa-raksasa. Ya. Kalau manusia hidup tanpa roh Yahweh, mereka akan jadi seperti binatang. Nah, konsep ini penting sekali, yaitu Yahweh tinggal di antara umatnya. Ini adalah konsep Sukot, saudara. Ya, konsep Sukot. Nah, karena itu, Yeshua HaMasyiah lahir pada saat perayaan Sukot. Ya, pada perayaan Pondok Daun, Tabernakel.
Di dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan, dan bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Siapa yang lahir? Raja. Ingat, ya, kalau kita lihat kalimat ini berarti kita bisa menghubungkannya dengan huruf zayin, yang berarti juga kepala yang dimahkotai, raja. Ya, kembali lagi, pola angka 7. Jadi Yeshua HaMasyiah lahir saat perayaan Sukot. Dan ini tidak bisa ditawar. Bukan 25 Desember, itu agama hybrid. Ya, paham di situ. Jadi perayaan Sukot itu identik dengan kerajaan 1000 tahun. Juga mempunyai makna satu kali nanti akan ada pemerintahan Yeshua HaMasyiah di atas bumi ini selama 1000 tahun. Ya, jadi itulah Sukot, saudara. Nah, Zakaria 14 ayat 9 dikatakan, maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini peristiwa Sukot, kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi raja itu adalah Yeshua HaMasyiah. Zayin, kepala yang dimahkotai. Ya. Saat itu, saat kapan? Kerajaan 1000 tahun. Siapa yang di sana? Yeshua HaMasyiah. Siapakah Yeshua HaMasyiah? Adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Dialah yang akan menjadi raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Nah, jadi saudara bisa lihat ya gambar berikutnya ini, saudara akan lihat yang satu hubungan yang sangat berhubungan satu sama lain. Jadi perayaan Sukot itu adalah perayaan hari yang ke-7. Dirayakannya harus 7 hari. Ya, ini luar biasa. Kembali lagi angka 7, angka 7, angka 7, angka 7. Ya. Dan perayaan Sukot ini juga mempunyai koneksi dengan Sabat. Jadi pada saat saudara melakukan Sabat tiap Sabtu, saudara bisa mengimajinasikan dalam pikiran saudara, karena imajinasi di dalam firman itu nggak salah, saudara. Saudara bisa mengimajinasikan, inilah perayaan Sukot. Ya. Dan kemudian saudara juga bisa memikirkan, wow, kalau gitu, kalau berhubungan dengan Sukot, maka Yeshua HaMasyiah lahir pada hari raya Sukot. Jadi kita bisa, istilahnya itu gini, kita bisa dapat connect dengan firman, ya, saat saudara melakukan ibadah Sabat. Saudara bisa, dalam spiritual realm saudara bisa berpikir bahwa inilah hari di mana Yeshua HaMasyiah dilahirkan. Karena polanya, lihat dari pola. Ya, karena berhubungan dengan angka 7. Dan juga saudara juga akan bisa berpikir bahwa inilah di mana Yahweh dwelling, tinggal di antara umatnya. Dan saudara juga bisa memikirkan bahwa inilah kerajaan 1000 tahun. Karena polanya sama semua, saudara. Dan connect satu dengan yang lainnya. Ya, connect satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Apakah ini satu kebetulan? Tidak, Bapak Yahweh yang bisa bikin ini semua. Ya. Nah, mengenai Hari Raya Pondok Daun ini, ada ayat yang spesial, saudara. Ya, coba kita akan baca 3 ayat. Ya, kita baca 3 ayat. Yaitu di dalam Zakaria. Di dalam Zakaria. Nah, peristiwa dalam Zakaria ini 14 ayat 16 sampai 19. Ini adalah nubuat yang akan terjadi saat kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi ini gambaran nubuat mengenai kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun yang nubuatkan bukan cuma Yesaya, Saudara, bukan. Ya, ada Hosea, ada Daniel, ada Zakaria, ada banyak, Saudara. Ya. Dikatakan demikian, saya akan bacakan.
Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka mereka akan turun tulah, kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Diulangi lagi, saudara. Dan ayat 19, itulah hukuman dosa Mesir, hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun, Sukot. Bukan Passover, bukan Pesah, bukan Syafuot, Pentakosta, bukan. Bukan juga Nafiri, hari raya Nafiri, tidak. Tapi ayat ini spesifik, hari raya Pondok Daun. Betapa pentingnya hari raya Pondok Daun ini, yaitu Sukot. Dan mereka harus menghadap Yahweh di Yerusalem, bangsa-bangsa ini. Ya, nanti kita bisa lihat siapakah bangsa-bangsa ini. Ya, jadi inilah pola yang ditetapkan Bapak Yahweh, bahwa kerajaan 1000 tahun adalah Pondok Daun, perayaan Pondok Daun. Ya, luar biasa. Nah, jadi kita lihat, kalau kita lihat sedikit timeline ya, kalau dari hari ini tahun 2022, maka di depan kita ini kita akan masukin satu cycle Shemitah. Nanti startnya akhir bulan ini, saudara. Ya. Dan inilah Shemitah yang harus kita waspadai. Ya, karena sudah banyak peristiwa yang besar terjadi di dunia dan ini merujuk kepada satu titik, yaitu bahwa anti Hamasiah akan keluar berkuasa. Dan kita akan masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama ini dan akan terjadi pengangkatan setelah itu. Kemudian bumi akan mengalami anti Hamasiah selama 3,5 tahun yang kedua. Dan kemudian Yeshua Hamasiah akan turun dan terjadi perang Armageddon. Dan Yeshua Hamasiah akan mengalahkan anti Hamasiah. Dan Yeshua Hamasiah akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Dan setelah itu terjadi kiamat tahun 3030. Ya, ini adalah timeline singkat dari tahun kita sekarang ini sampai tahun 3030. Nah, saya akan bawa saudara lagi ke hal yang lebih dalam. Yaitu, saudara masih ingat mimpi Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar ini bukan orang Yahudi, ini adalah raja orang Babel. Tetapi di dalam mimpinya ini juga ada pola angka 7, saudara. Luar biasa, Bapak Yahweh. Ada pola angka 7. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah kepala dari emas, yaitu Babel, Nebukadnezar sendiri. Ya, pemerintahan, kekaisarannya, penguasanya. Yang kedua, yang menguasai dunia adalah Medo-Persia. Ya, saya sudah pernah bawakan hal ini. Yang ketiga, setelah Medo-Persia adalah Yunani, yang diwakili oleh perut yang dari tembaga. Yang keempat adalah duo hybrid. Nah, dan hybrid, ya, saya sudah pernah berikan hal ini, jadi saudara bisa mengulangi kembali di materi saya sebelumnya, yaitu agama hybrid dan duo hybrid. Ya, jadi inilah penguasa yang keempat. Lemak ikan, martabak, terang bulan, dan minum bir bintang. Saya ganti ya, bukan bintang kecil lagi, tapi bir bintang. Kenapa pakai bir bintang?
Bukannya saya menyuruh saudara minum bir, tidak, jangan minum bir. Kenapa? Mabuk, ya. Lihat aja, ya, banyak yang mabuk, ya, dengan mengikuti pola terang bulan ini, ya, banyak yang mabuk, saudara. Sampai-sampai ada yang pasang bom di tubuhnya, ya. Dengan iman mereka berpikir bahwa kalau sampai bomnya meledak, mereka akan dianugerahi 72 bidadari. Ya, itu kan mabuk, saudara. Ya kan? Itu kan pikiran orang mabuk kan gitu. Jadi nggak waras, ya. Jangan ikutin pola seperti itu. Nanti saudara ikut nggak waras, jangan. Ya, jadi jangan makan terang bulan sama bir bintang, jangan, ya. Jauhi itu semua, ya. Juga jangan makan lemak ikan, ya. Paham ya? Dalam hal ini, lihat aja apa sih maksudnya lemak ikan? Ya saudara lihat aja di belakangnya ikan itu, ikan apa itu? Ikan trout atau salmon tuh ya. Nah itu kan mulutnya sama topinya. Nah, saudara ngerti sendiri siapa yang saya maksud dengan lemak ikan itu. Nah, ya saudara bisa lihat itu di agama hybrid dan duo hybrid. Saya sudah bahas panjang lebar di sana. Yang kelima, itu yang keempat ya, hybrid duo hybrid. Yang kelima adalah perkumpulan 88. P88. Perkumpulan badak dan babi. Inilah zaman kita sekarang. Ya, perkumpulan 84 D4K dan 8481. Itu angka gematria. Nah, saudara kepingin tahu ya saudara lihat aja gambar itu, gambarnya apa itu ya. Ada gambar padi tengahnya itu dan saudara mengerti itu gambarnya siapa. Itulah kita sekarang ada di P88 dan kita sedang masuk transisi ke pemerintahan yang ke-6 yaitu 666. Wah, pas. Wis angkanya nomor 6 yaitu dan 666. Tapi pemerintahan ini tidak lama, hanya 3,5 tahun. Dan kemudian yang ketujuh, sudah lihat kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah anti Hamasyah 666 3,5 tahun, nggak ada lagi pemerintahan dunia ini, nggak ada. Semua akan dihancurkan oleh Yeshua Hamasyah. Yeshua Hamasyah akan datang. Ya, lihat angka 7. Inilah yang ketujuh. Pola angka 7. Jadi mimpi Nebukadnezar itu ada pola angka 7. Luar biasa. Ayatnya ada di Daniel 2 ayat 44. Dikatakan Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Elohim semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Tidak akan pernah beralih. Jadi ini sebuah pola, saudara. Kerajaan itu akan memeremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Akan tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaannya siapa ini? Ya kerajaannya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tetap untuk selama-lamanya. Ini pola ketujuh. Kita sudah lihat kan? Pergerakannya 666 itu. Ya. Waf, 666. Ya. Yang sudah semakin marak di dunia ini. Sialnya nih ya, sialnya. Indonesia kena imbasnya. Ya. Semuanya harus ditusuk-tusuk begitu, ya kan? Semuanya harus diakupunktur. Tusuk jarum, ya. Tusuk hidung, ya kan? Wis enggak tahu tusuk apa lagi. Tapi uji Bapak Yahweh, Amerika nggak main tusuk, saudara. Gitu aja. Ya bebas. Ya. Kenapa? Karena Indonesia dijadikan sebagai kelinci percobaan. Nah, itu repotnya di situ, saudara. Ya. Ya, gara-gara di Indonesia banyak sate kelinci sih, ya.
Ya, tapi jangan makan sate kelinci ya, nggak kosher. Saya nggak menyarankan saudara makan sate kelinci. Nah, di Amerika nggak ada sate kelinci gitu ya. Jadi ya itu dia, berhubungan dengan kelinci tadi, kasihan ya, Indonesia dibuat kelinci percobaan. Nah, jadi bertahan saja, percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMasiah, karena saatnya tidak lama lagi. Ya, kalau saudara melihat ini semua, angkat wajahmu, penyelamatmu akan segera datang. Tidak usah khawatir. Ya, percaya dengan Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMasiah, berakar dalam firman-Nya, baptis di dalam baptisan pembaharuan, berubah dalam karakter, terus fokus kepada Bapak Yahweh, pasti akan diangkat. Ya, buang aura-aura negatif, karakter-karakter lama, buangin. Ya, jangan suka gosip. Ya kan? Jangan mulutnya jangan lason hara. Ya, pelihara aura dengan baik. Terus bersekutu di dalam Bapak Yahweh. Saudara dalam Yeshua, Yeshua di dalam saudara, jaminan kekal. Amin. Itu luar biasa. Jadi inilah pola ketujuh, kita kembali lagi. Ya, pola ketujuh yaitu mimpinya Nebukadnezar itu ternyata ada pola angka 7 di dalamnya. Ya, saya akan lanjutkan di sini.